Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai kita menakar bagaimana kemudian Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini berlangsung. Saya akan langsung ke Mas Edi. Mas, kalau kita melihat ada 22% suara sekitar yang tidak digunakan di putaran pertama. Ada juga nanti potensi penambahan DPT. Ada juga kemudian potensi swing voters yang kemudian nanti akan memecah antara suara yang 17,09% nanti akan memecah kemana. Tapi apa strategi yang dimiliki PAN untuk mendukung Anies Sandi nanti menang di putaran kedua ini sebetulnya? Pertama, sekarang ini kader kita, konstituen kita yang tadinya bekerja sebagai relawan di luar lingkaran utama tim pemenangan Anies Sandi, sekarang sudah secara resmi bisa masuk. Gitu. Jadi mereka bisa melakukan kerja-kerja nyata, kerja-kerja yang terkoordinir, terstruktur. Nah ini menurut saya adalah pekerjaan yang jauh lebih efisien ketimbang mereka bekerja di luar. Kedua, kita juga sudah perintahkan kepada kader-kader kita untuk membangun posko-posko pemenangan di kecamatan, di RT RW, di kelurahan, di mana cabang-cabang kita, ranting dan rayon kita berada. Ketiga, kita sudah tahu memang sekarang di dalam kondisi per hari ini, ya para pemilih kurang lebih sudah punya mindset terhadap siapa yang akan dipilih. Apakah pasangan calon nomor 2 atau nomor 3. Artinya tinggal meyakinkan. Satu, meyakinkan, tetapi mungkin yang lebih penting adalah untuk mengajak mereka yang tidak terlibat di pemilihan di pilkada tahap pertama untuk ikut sekarang ikut memilih. Dan ini ada ceruk yang cukup signifikan yang bisa mempengaruhi imbangan pemilihan di putaran kedua ini. Nah inilah yang akan kita targetkan agar mereka yang tadinya tidak memilih kemudian tergerak untuk memilih dan mudah-mudahan akan memilih gubernur baru. Oke, saya ke Pak Eriko. Kalau misalnya kita bicara soal Jakarta Barat, Utara, Pulau Seribu ini dan Jakarta Pusat. Artinya ini tinggal mengamankan suara saja, tapi masih ada PR Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang masih belum dikuasai Ahok Jarot nanti di putaran kedua. Apa strategi untuk menguasai basis-basis pemenangan nanti dari Anies Sandi? Nah, itu tadi saya sudah sampaikan, Mbak, bahwa di sini tidak cukup hanya kerja partai saja, tapi betul-betul juga kerja teman-teman relawan dan juga yang spesifik, katakan seperti kami P3 Pak Yan Farid, apalagi beliau juga sebagai pimpinan NU di DKI, ini juga melakukan tentu pendekatan-pendekatan, meyakinkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan SARA ini sudah masa lalu. Dan kita bukan mencari pemimpin agama atau pemimpin umat, tapi kita mencari pelayan masyarakat DKI, mencari gubernur DKI Jakarta. Nah ini yang kita sosialisasikan saat ini, dibantu juga dengan teman-teman partai. Lah, ini juga tidak boleh juga kita lengah, Mbak. Kita harus jujur dengan Mas Edi bahwa basis kita pun yang di Jakarta Pusat, Utara, Barat dan juga Pulau Seribu bisa saja juga digerus. Nah ini juga kita harus jaga. Nah tentu kami memperkuat ini, tentu dengan tim yang sudah ada, tetapi di tempat-tempat yang baru, Selatan dan Timur, kami mengerahkan tim yang baru. Termasuk yang dari daerah-daerah, termasuk juga DPRD, termasuk juga kepala-kepala daerah untuk bersosialisasi dengan masyarakat dari daerahnya masing-masing. Seperti itu di dalam waktu senggangnya mereka tentunya. Tidak bisa dalam waktu jam kerjanya tentunya seperti itu. Dan inilah kita bersinergi dengan relawan tadi, dengan tim relawan. Dan juga jangan lupa, figur dari calon juga sangat penting. Kalau kami mengatakan, bukan karena menghadapi paslon nomor 3, itu sistem Trisula. Figur yang bersangkutan juga penting. Di sini tidak lagi bisa katakan kita berkosmetik atau apa, tidak. Apa adanya masyarakat sudah melihat seperti apa sebenarnya. Dan intinya, pada ujungnya sebenarnya kita melihat bahwa masyarakat itu menyadari bahwa kita memerlukan sesuatu yang juga meyakinkan dan pasti untuk kedepannya ini. Karena bagaimanapun pembangunan di DKI ini kan harus berlanjut terus seperti itu. Saya mau ke Mas Hantai. Pilkada DKI Jakarta putaran kedua kalau kita berhitung waktu kurang lebih hanya sekitar 3 minggu dari sekarang. Kalau kita bicara soal kampanye tentunya gerakan di bawah tentu makin panas. Apa yang harus diwaspadai dari kedua belah pihak untuk kemudian bisa memenangkan Pilkada Jakarta tapi tetap dengan kondisi perpolitikan yang kondusif, tidak makin panas, katakan seperti itu. Ya, saya pikir harus ditarungkan ya, tentu program.
visi misi. Itu akan menjadi penting karena pemilih rasional di Jakarta kan besar. Itu faktor program, tempurnya, soal gagasan, ini menawarkan apa seterusnya, itu menurut saya semakin diangkat oleh media semakin positif. Yang kedua adalah isu yang bergulir. Itu akan menjadi faktor yang menentukan. Isu itu bisa positif, bisa kampanye negatif, sah-sah saja. Yang penting tidak fitnah, ada data dan seterusnya. Yang ketiga faktor figur tadi yang menguatkan bagaimana. Dan yang keempat adalah tentu faktor mesin politik, efektivitas mesin politik. Mesin politik itu bisa partai politik, bisa relawan dan sebagainya. Nah, ini kolaborasi di antara semua itu. Nah, kalau dilihat ceruknya sebenarnya katakanlah kita berangkat dari 15 Februari, maka pemilih loyal, strong votersnya itu kalau Pak Ahok ada 43%, kemudian Pak Anies Sandi itu ada 40%, maka 17% itu kita kelompokkan swing votersnya, yang bisa kemana-mana, dan itu yang harus strategi. Tetapi ingat, di luar yang swing ini ada undecided, yang belum menentukan, memutuskan pilihannya, ya tadi itu yang ada di DPT, tapi pada 15 Februari belum datang. Mereka ada 22-23%, apalagi ditambah yang tambahan. Nah, inilah strateginya, lihat ceruk-ceruk itu, jangan sampai strateginya hanya memuaskan pendukungnya sendiri, membuat semakin benci basis lawan, itu strategi yang keliru. Kalau soal survei, poltreking kebetulan presisi. Survei terakhirnya itu selisihnya hanya kurang lebih 3% antara Ahok dan Anies. Jadi 37 sekian, Pak Anies itu 36 sekian. Karena ada undecided tentunya. Itu survei kita menjelang 3 hari sebelum hari tenang. Bahkan pada September selisihnya 3%. Ketika petahana sulit dikalahkan, kita memprediksi pada isu kompetitif. Anies Sandi kebetulan kita bikin simulasi karena belum ada di KPU, belum ada pencalonan. Anies Sandi itu 35, sekian persen. Pak Ahok itu 37%. Kita tinggal tunggu sekarang bagaimana survei di putaran kedua. Apakah kemudian... Tapi tadi itu bukan data survei sekarang ya, Pak Eriku, data 15 Februari, exit poll. Kita bisa akan berubah lihat nanti bagaimana di putaran kedua. Karena kita kurang 3 minggu begitu. Iya, bisa berubah. Kita lihat. Terima kasih telah bergabung bersama kami Edi Suparno, Sekjen DPP PAN, ada juga Eriko Sotarduga, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, ada juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Terima kasih telah berdiskusi pada malam hari ini bersama kami.